Jadi yang pertama terkait dengan masalah pembuktian. Jadi hukum kita, hukum pidana itu mengacu kepada pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu adalah bahwa seseorang itu, alat bukti itu ada 5. Yang pertama adalah adanya saksi-saksi gitu ya. Saksi-saksi ini minimal 2 orang gitu ya. Jadi nilai daripada saksi 2 orang itu sama dengan nilainya dengan 5 orang, 10 orang, 1000 orang gitu ya. Jadi apalagi dalam kasus korupsi gratifikasi atau TPPU ini tidak dapat dilakukan sendiri. Jadi kalau misalnya pembunuhan, penipuan dapat dilakukan sendiri. Tetapi kalau korupsi pasti melibatkan banyak orang. Ada teori supply and demand, ada permintaan, ada yang mensuplai, ada yang memberikan dan sebagainya itu. Sehingga gampang pembuktiannya begitu gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bukti surat. Bukti surat ini menyangkut masalah misalnya yang berasal dari transaksi perbankan. Maka dari pihak penyidik dapat meminta surat statement bank gitu ya, terkait dengan aliran dana, transferan dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau penyidik KPK atau PPATK itu pasti mereka dapat mengakses sendiri gitu. Jadi ini jadi nggak gampang gitu. Yang kedua melibatkan mobile banking misalnya, atau lewat pesan-pesan SMS ya, kemudian WA ya, call dan lain sebagainya, penyadapan ya dan lain sebagainya. Maka ini masuk dalam bukti elektronik. Dan salah satu bukti elektronik ini juga diakui sebagai alat bukti yang sah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 15 undang-undang ITE gitu. Jadi ada penambahan bukti gitu ya. Nah, kemudian surat tadi itu kan dapat dituangkan dalam sebuah tulisan gitu ya, melalui sebuah proses digital forensik ya, terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Ya, yang ketiga adalah bukti ahli. Jadi seorang ahli misalnya dari PPATK membuat sebuah analisa hukum, jadi analisa yuridis terkait dengan pidana yang dibuat begitu. Atau dari laboratorium forensik yang ada di Polda misalnya yang berkaitan dengan masalah komunikasi HP dan lain sebagainya itu, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti forensik atau bukti surat gitu loh Mas ya. Jadi di samping ahli juga yang dituangkan dalam surat ya, dan juga mungkin juga melibatkan pendapat daripada ahli pidana, ahli ITE ya, ahli perbankan lah, maka ya, dapat digunakan. Kemudian yang keempat itu adalah bukti petunjuk. Lah, bukti petunjuk ini dengan adanya 2 alat bukti minimal yang mengarah bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik dapat membuat sebuah kesimpulan atau berdasarkan pertalian atau keterkaitan antara bukti satu dengan bukti yang lainnya ternyata diperoleh sebuah petunjuk itu Mas. Dan yang terakhir itu adalah keterangan tersangka, atau kalau dalam persidangan maka dia adalah keterangan terdakwa. Terdakwa boleh-boleh saja mengingkari, karena memang seharusnya kalau terdakwa kata mengingkari kan, jadi bahwa dia tidak melakukan perbuatan korupsi, penipuan dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya dengan 2 alat bukti saja, adanya saksi 2 orang, kemudian adanya transaksi ya kan, itu yang dituangkan dalam sebuah surat atau bukti-bukti elektronik itu sudah cukup untuk mendakwa seseorang dengan dijerat pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 gitu. Jadi pasalnya banyak Mas kalau Undang-Undang Tipikor itu. Pasal 3, 4, 5, 3, 4, 3 dan 4 itu adalah yang pelaku aktif ya, kemudian yang pasal 5 adalah pelaku pasif gitu. Jadi gampang sekali membuktikan tindak pidana korupsi, kemudian pencucian uang itu gampang sekali. Karena apa? Bahwa tindak pidana ini tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga di dalam persangkaannya dan juga dakwaannya biasanya mereka juga menjuntuhkan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP gitu ya. Jadi apa itu? Terkait dengan soal perbantuan, penyertaan yang melibatkan orang lain, bahwa terjadi pemufakatan, penyertaan bahwa orang lain juga terlibat gitu Mas. Jadi ini baik. Jawaban untuk Pak Sinten, Pak Beni. Yang pertama tadi Pak Beni yang pertama gitu ya.